Sahabat pengacara Batak Tembak Langsung dimanapun berada. Dalam video singkat ini sahabat, saya ingin memberikan satu komentar atau satu pendapat singkat terkait ramainya pembicaraan publik menyangkut pagar laut yang ada di Tangerang, Banten, sepanjang 31, sekian kilometer. Saya mencoba memberikan pendapat secara hukum sahabat, khususnya mengenai statement, narasi dari Menteri Agraria ATR Nusron Wahid di hadapan DPR RI beberapa waktu yang lalu. Dia mengatakan sertifikat atas nama perusahaan atau atas nama pribadi yang ada di permukaan laut sepanjang 30 km sekian sahabat, jika dilihat dari syarat formil, maka secara prosedural semua terpenuhi, baik syarat yang ditentukan oleh agraria, ditentukan oleh pemerintah, kelurahan, kecamatan, sampai dengan kabupaten, provinsi, kemudian oleh pajak atau melahirkan SPPT di atas tanah tersebut yang terbayar, tidak ada masalah secara hukum. Artinya secara formil semua prosedur tersebut terpenuhi dan tidak ada alasan hukum untuk menyatakan bahwa persoalan tersebut melanggar hukum secara formil. Namun di balik itu ada argumen dari kementerian mengatakan bahwa secara material, substansi, ada pelanggaran hukum, ada persoalan hukum. Kemudian atas hal itulah sahabat, kementerian melakukan sanksi terhadap pegawainya, baik yang ada di BPN kota, di BPN kabupaten, Kanwil, bahkan mungkin di kementerian. Mereka mendapatkan sanksi karena pelanggaran syarat material tadi. Saya mencoba merenungkan sahabat, selama kami menjadi praktisi hukum dan yang belajar hukum, bahwa Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, baik kabupaten, kota, kanwil, atau provinsi, ataupun kementerian, dalam pengajuan pensertifikatan tanah atau pendaftaran hak, apakah hak guna pakai, hak guna bangunan, hak milik, bahwa Badan Pertanahan Nasional hanya mengacu kepada syarat formil. Itulah sebabnya ketika sertifikat lahir, apakah sertifikat hak guna bangunan, hak milik, hak pakai, dan lain, maka sertifikat tersebut bertendensi negatif. Artinya sahabat, bertendensi negatif. Sertifikat apabila di kemudian hari, misalnya sebelum 5 tahun, ataupun setelah 5 tahun, telah ada sertifikat itu, maka untuk membatalkannya tidak dapat dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, tetapi harus melalui putusan pengadilan, baik karena adanya putusan pengadilan perdata ataupun pengadilan pidana. Inilah nanti yang akan diajukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara untuk pembatalan sertifikat dengan titel apapun. Oleh karena itulah sahabat, ketika Kementerian Agraria mengatakan karena syarat material, maka Badan Pertanahan Nasional melakukan beberapa sertifikat atau pembatalan beberapa sertifikat. Ini menurut saya menjadi lelucon hukum atau menjadi satu pertanyaan hukum. Apa kewenangan kementerian membatalkan sertifikat berdasarkan alasan
cacat material misalnya atau alasan material. Seharusnya Badan Pertanahan bisa mengajukan, misalnya kalau ada cacat material, dia harus mengajukan dulu gugatan perdata atau melakukan laporan pidana jika ada ketentuan-ketentuan hukum yang dilanggar dalam pembuatan proses sertifikat tersebut. Berdasarkan putusan itulah nanti maka Badan Pertanahan Nasional melakukan pembatalan sertifikat yang dinyatakan melanggar syarat material. Inilah salah satu sahabat yang menurut saya argumen-argumen ini perlu dikaji ulang Kementerian Agraria atau Badan Pertanahan Nasional. Karena jika tanpa adanya putusan pengadilan, kemudian sertifikat hak guna bangunan atau hak apapun di atas permukaan laut tadi, maka akan merugikan perusahaan. Dan perusahaan akan bisa mengajukan gugatan perdata terhadap negara atau pemerintah melalui gugatan perdata di pengadilan atau melalui gugatan TUN di pengadilan tata usaha negara. Kemudian yang menjadi bias sahabat, maka apabila ada pelepasan-pelepasan hak yang dilakukan oleh pribadi atau masyarakat terhadap perusahaan di atas permukaan laut tersebut tadi, maka masyarakat yang sudah memberikan pelepasan hak akan mendapatkan tuntutan dari perusahaan untuk meminta ganti rugi apabila AJB-nya dibatalkan atau apabila pelepasan haknya dibatalkan. Karena apabila sertifikat dibatalkan sahabat, maka otomatis pelepasan hak atau perjanjian jual beli atau akte jual beli yang dilakukan perusahaan dengan membeli dari pribadi atau siapapun di sana, maka dia pun wajib mengembalikan uangnya kepada perusahaan karena telah mendapatkan kerugian material dari peristiwa ini. Inilah sahabat nanti dampak hukumnya bukan hanya kepada perusahaan sebagai pemegang sertifikat HGB ataupun pribadi yang mempunyai sertifikat hak milik atau sertifikat apapun di atas permukaan laut itu. Kemudian sahabat, ada opini publik yang menggiring. Bagaimana mungkin ada sertifikat di atas permukaan laut? Ini sahabat, kalau pakai logika memang bagaimana mungkin. Tetapi sahabat, kita mengerti apa yang menjadi latar belakang timbulnya HGB atau SHM di atas permukaan laut. Karena ketika sahabat ini sudah diperoleh oleh perusahaan berdasarkan misalnya SK yang sudah dikeluarkan oleh negara, Kementerian Agraria, misalnya ada perusahaan yang memperoleh sekian puluh hektar di atas permukaan laut itu nanti untuk menjadi HGB, maka inilah nanti yang akan direklamasi dan menjadi darat. Dan setelah darat, dan jika itu dikelola dan diberikan dijual kepada masyarakat ataupun kepada konsumen, misalnya apakah itu nanti rumah, ruko, dan lain, maka itulah nanti yang menjadi dasar untuk memberikan sertifikat HGB kepada mereka-mereka yang sudah membelinya atau menjadi dasar sertifikat hak milik. Artinya sahabat, sementara karena di permukaan laut HGB itu dianggap aneh, tetapi begitu nanti direklamasi, maka HGB tersebut tidak menjadi cacat material. Artinya sahabat, tidak ada yang cacat material dalam pemberian HGB atau sertifikat hak milik di atas permukaan itu, karena akan dilakukan reklamasi setelah semuanya memenuhi syarat yang ditentukan oleh negara. Kemudian kita mendengar lagi sahabat penjelasan bahwa semuanya telah dipenuhi oleh perusahaan ataupun oleh mereka yang sudah mendapatkan hak di sana, baik itu kewajiban terhadap negara melalui pajak, melalui hal-hal lain, sudah terpenuhi secara formil dan secara material. Sehingga sahabat-sahabat, apapun yang dikatakan oleh Kementerian Agraria yang menyatakan membatalkan sertifikat yang sudah dimiliki oleh perusahaan, perlu dikaji ulang jika itu tidak melalui proses hukum.
Jika ada proses hukum, perdata maupun pidana, yang nanti ada dasar untuk membatalkan sertifikat itu, maka inilah menjadi alasan dari Kementerian Agraria yang tidak bisa diganggu-gugat untuk membatalkan sertifikat tersebut. Karena ada putusan pengadilan perdata atau putusan pengadilan pidana yang ditindaklanjuti dengan putusan peradilan tata usaha negara. Jadi sahabat-sahabat, kita mencoba mengajak baik pemerintah melalui kementerian agar kita semua berjalan sesuai prosedur hukum yang ada, yaitu hukum menjadi rel. Baik pemerintah pun bertindak melalui hukum, perusahaan bertindak melalui hukum, dan warga negara bertindak melalui upaya hukum yang sudah diatur secara formil, agar ketaatan hukum itu diteladani oleh kita semuanya. Inilah sahabat yang menjadi tanggapan saya terhadap hal ini dari sudut pandang hukum. Namun dari sudut politik sahabat, saya pun agak prihatin sahabat. Karena semuanya ini sahabat, persoalan ini. Karena posisi CCRP kemarin yang mencoba melakukan upaya untuk mendelegitimasi legasi dari Pak Joko Widodo tidak mampu. Saya khawatir sahabat, ini persoalan pagar laut ingin dijadikan salah satu alat untuk mencoba mendelegitimasi legasi dari Presiden ke-7 yang begitu harum di tengah-tengah masyarakat. Mengapa saya katakan demikian sahabat? Karena ada narasi-narasi yang mengatakan bahwa ini terjadi di zaman Presiden ke-7. Kemudian sahabat, kalau kita lihat sahabat, ada Menteri Politik Hukum dan HAM yang di zaman Presiden ke-7 ikut juga memberikan komentar-komentar bahwa seolah-olah ini perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Padahal pada saat itu dia adalah Menteri Politik Hukum dan HAM. Artinya sahabat, secara moral, kalau ini ada persoalan, maka dia pun harus bertanggung jawab secara moral, karena di zamannya lah peristiwa ini terjadi. Dan dia seharusnya memberikan satu pendapat hukum yang objektif dan memberikan satu solusi yang objektif pula terhadap persoalan ini. Inilah sahabat mengapa saya katakan bahwa ada kesan politik di balik peristiwa ini. Semoga pemerintahan Presiden Prabowo Gibran dapat secara arif dan bijaksana untuk berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergerus oleh tekanan-tekanan publik yang merupakan mereka yang tidak suka terhadap pemerintahan yang lalu, yang akan menjadi bola salju, bola panas, ingin dijadikan mendelegitimasi pemerintahan masa lalu dan menjadi alat untuk mendelegitimasi presiden yang saat ini memerintah. Inilah sahabat menjadi kekhawatiran saya dan kerinduan saya. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada presiden kita saat ini, seperti hikmat kepada Raja Salomo yang meminta hikmat dari Tuhan. Mari kita semua yang mencintai negara ini dan republik ini berdoa agar Tuhan memberikan hikmat marifat kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran,